daerah yang masih mempertahankan sistem pengetahuannya dengan julukan kota bisnis. Hal tersebut terlihat dari perputaran barang yang begitu cepat dan pengakuan Cina atas kehebatan dalam berbisnis sehingga kabupaten tetangga menyebutnya Cina Sulawesi. Inilah ringkasan tentang Kabupaten Wajo. Selamat datang di channel Cheerful Story, semoga dapat menambah ilmu dan wawasan Anda. Kabupaten Wajo adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sengkang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2056,19 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 400.000 jiwa. Sejarah Kabupaten Wajo. Pembentukan Kerajaan Wajo. Wajo berarti bayangan atau bayang-bayang, Wajo-Wajo. Kata Wajo dipergunakan sebagai identitas masyarakat sekitar 605 tahun yang lalu yang menunjukkan kawasan merdeka dan berdaulat dari kerajaan-kerajaan besar pada saat itu. Di bawah bayang-bayang, Wajo-Wajo, bahasa Bugis, artinya pohon bajo, diadakan kontrak sosial antara rakyat dan pemimpin adat dan bersepakat membentuk Kerajaan Wajo. Perjanjian itu diadakan di sebuah tempat yang bernama Tosora yang kemudian menjadi ibu kota Kerajaan Wajo. Ada versi lain tentang terbentuknya Wajo, yaitu kisah Wita Dampali, seorang putri dari Kerajaan Luwu yang diasingkan karena menderita penyakit kusta. Dia dihanyutkan hingga masuk daerah Tosora. Kawasan itu kemudian disebut Majauleng, berasal dari kata maja, jelek, sakit, oli, kulit. Konon kabarnya dia dicilati kerbau belang di tempat yang kemudian dikenal sebagai Sakoli, sake sama dengan pulih, oli sama dengan kulit, sehingga dia sembuh. Saat dia sembuh, beserta pengikutnya yang setia ia membangun masyarakat baru, hingga suatu saat datang seorang pangeran dari Bone, ada juga yang mengatakan Sopeng, yang beristirahat di dekat perkampungan Wita Dampali. Singkat kata mereka kemudian menikah dan menurunkan Raja-Raja Wajo. Wajo adalah sebuah kerajaan yang tidak mengenal sistem tumanurung sebagaimana kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan pada umumnya. Tipe kerajaan Wajo bukanlah feodal murni, tetapi kerajaan elektif atau demokrasi terbatas. Perkembangan Kerajaan Wajo. Dalam sejarah perkembangan Kerajaan Wajo, kawasan ini mengalami masa keemasan pada zaman Lata Dampare Puangri Magalatung Arung Matoa, yaitu Raja Wajo ke-6 pada abad ke-15. Islam diterima sebagai agama resmi pada tahun 1610 saat Arung Matoa Lasangkurup atau Mula Jaji Sultan Abdurrahman memerintah. Hal itu terjadi setelah Gowa, Luwu dan Sopeng terlebih dahulu memeluk agama Islam. Pada abad ke-16 dan 17 terjadi persaingan antara Kerajaan Makassar, Gowa Talo, dengan Kerajaan Bugis, Bone, Wajo dan Sopeng, yang membentuk aliansi Pelumpoku untuk membendung ekspansi Gowa. Aliansi ini kemudian pecah saat Wajo berpihak ke Gowa dengan alasan Bone dan Sopeng berpihak ke Belanda. Saat Gowa dikalahkan oleh armada gabungan Bone, Sopeng, VOC dan Buton, Arung Matoa Wajo pada saat itu, Laten Rilai Tusengeng tidak ingin menandatangani perjanjian Bungaya. Akibatnya pertempuran dilanjutkan dengan drama pengepungan Wajo, tepatnya Benteng Tosora selama 3 bulan oleh armada gabungan Bone, di bawah pimpinan Arung Palaka. Setelah Wajo ditaklukkan, tibalah Wajo pada titik nadirnya. Banyak orang Wajo yang merantau meninggalkan tanah kelahirannya karena tidak sudi dijajah. Hingga saat datangnya Lama Dukeleng Arung Matoa Wajo, Arung Peneki, Arung Sengkang, Sultan Pasir, dialah yang memerdekakan Wajo sehingga mendapat gelar Petapa Maradekangi Wajo, Tuan yang memerdekakan Wajo. Masa Hindia Belanda. Politik pasifikasi yang dilancarkan Belanda memaksa semua kerajaan di Sulawesi Selatan untuk tunduk. Dua sasaran utama Belanda, yaitu Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone. Saat itu Kerajaan Wajo bersekutu dengan Kerajaan Bone. Wajo mengirim pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Acapunu dan Lama Padaeng Jepu untuk membantu Kerajaan Bone. Pasukan gabungan berbagai kerajaan sekutu Bone dan Bone akhirnya kalah. Belanda kemudian berperang melawan Ranreng II. Arung Matoa saat itu, Ishak Manggabarani dipaksa oleh Belanda untuk membayar sebutan yaitu denda perang dan menandatangani perjanjian pendek. Isi dari perjanjian pendek tersebut, Korte Verklaring, adalah tunduknya kerajaan lokal, Kerajaan Wajo, pada pemerintah Belanda. Belanda kemudian menjadikan Wajo sebagai Onderafdeling dengan ibu kota Sengkang. Saat itu, terjadi pemindahan ibu kota dari Tosora ke Sengkang. Onderafdeling Wajo, ibu kota Sengkang, bersama Onderafdeling Bone, ibu kota Watampone, dan Onderafdeling Sopeng, ibu kota Watang Sopeng, dibawahi oleh Afdeling Bone, ibu kota Pompanua. Sedang Afdeling Bone merupakan salah satu dari beberapa Afdeling, Makassar, Gowa, Bontang, Parepare, Alopo, yang dibawahi oleh Provinsi Groatiwas, sedang Provinsi Groatiwas dibawahi oleh pemerintah Hindia Belanda. Adapun Onderafdeling Wajo membawahi 4 distrik yaitu Distrik Majauleng,
Distrik Sabangparu, Distrik Takalala, dan Distrik Bitung Panua. Tiap distrik membawahi Wanua. Kontroversi Arung Matoa Wajo masih kontroversi, yaitu 1. Versi pertama, pemegang jabatan Arung Matoa adalah Andi Mangkona Datu Sopeng sebagai Arung Matoa Wajo ke-45, setelah dia terjadi kekosongan pemegang jabatan hingga Wajo melebur ke Republik Indonesia. 2. Versi kedua hampir sama dengan yang pertama, tetapi Ranreng Betengkola sebagai legislatif mengambil alih jabatan Arung Matoa, jabatan eksekutif, hingga melebur ke Republik Indonesia. 3. Versi ketiga, setelah lowongnya jabatan Arung Matoa maka Ranreng Tua, H.A. Minong, sempat dilantik menjadi pejabat Arung Matoa dan memerintah selama 40 hari sebelum kedaulatan Wajo diserahkan kepada Gubernur Sulawesi saat itu, yaitu Bapak Ratulangi. Moto Kabupaten Wajo Maradeka Towaju Adenana Popuang. Geografi Kabupaten Wajo. Secara geografis, Kabupaten Wajo terletak pada 3 derajat 39 kaki 4 derajat 16 kaki lintang selatan dan 119 derajat 53 kaki 120 derajat 27 kaki bujur timur. Sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah hingga dataran rendah bergelombang dengan ketinggian wilayah 0 sampai 520 mdpl. Hanya sebagian kecil yang berupa perbukitan di bagian utara. Bagian timur berupa dataran rendah dan pesisir Teluk Bone, termasuk pulau-pulau pasir di perairan Teluk Bone. Sedangkan bagian barat merupakan dataran Aluafia dan Danau Tempe Danau Sidenreng. Batas wilayahnya adalah sebagai berikut: utara Kabupaten Sidenreng Rapang dan Kabupaten Luwu, timur Teluk Bone, selatan Kabupaten Sopeng dan Kabupaten Bone, barat Kabupaten Sidenreng Rapang dan Kabupaten Sopeng. Lambang daerah Kabupaten Wajo. Pohon Bajo, A. Bertangkai bercabang 3 ialah asal daerah Kabupaten Wajo yang terdiri dari 3 kelompok, yakni 1. Majauleng, Buteng Wala. 2. Sabangparu, Kalotenreng. 3. Takalala. 2. B. Batang yang lurus melambangkan cita-cita yang tinggi dan penuh kejujuran. C. Daun sebanyak 30 lembar berwarna hijau melambangkan Dewan Perwakilan Rakyat Wajo. D. Akar pohon tertulis aksara Bugis yang menyatakan asal perkataan Wajo. Pita pada pita yang terbentang terdapat salah satu pandangan hidup masyarakat rakyat Wajo Maradeka Towaju Adenana Popuang, artinya rakyat Wajo merdeka karena konstitusinya yang diperjuangkan, sedangkan warna hijau diartikan sebagai kemakmuran dan kesuburan. Padi, jagung, ikan, gula semuanya melambangkan sebagai potensi sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat Wajo. Letter W yang berbentuk ornamen, hiasan, melambangkan seni ukir, kesenian yang berkembang di Kabupaten Wajo dengan berbagai jenis budaya. Warna merah dan kuning. Merah berarti berani karena benar, kuning diartikan hidup dan mulia. Kedua warna tersebut adalah warna simbolis bagi jiwa masyarakat Wajo. Warna dasar bidang lambang berwarna putih yang diapit merah mencerminkan kepribadian masyarakat rakyat Wajo yang disandarkan pada kesucian. Bentuk pelambang bentuk perisai tameng artinya kesiapsiagaan menghadapi setiap kemungkinan yang akan mengancam atau membahayakan masyarakat Wajo. Demografi Kabupaten Wajo. Bahasa resmi instansi pemerintahan di Kabupaten Wajo adalah bahasa Indonesia. Menurut statistik kebahasaan 2019 oleh Badan Bahasa, terdapat 1 bahasa daerah di Kabupaten Wajo yaitu bahasa Bugis, khususnya dialek Wajo. Jumlah penduduk Kabupaten Wajo pada tahun 2020 yaitu 479.455 jiwa dengan luas wilayah 2.506 km kubik dan jumlah desa kelurahan 187. Objek wisata Kabupaten Wajo. 1. Bukit Kalola Wajo. 2. Danau Tempet. 3. Kolam renang syariah MBS. 4. Air terjun Sumpang Uli. 5. Situs Tosora Wajo. 6. Masjid Darussalam Blawa. 7. Rumah adat Ataka. 8. Saoraja Malangga. 9. Perkampungan Sutara Pakana. 10. Kolam renang Kalola. Kuliner khas Kabupaten Wajo. 1. Lawa Balor, makanan khas kota Sengkang. 2. Barobot. 3. Sop Konro. 4. Nasu Paleko. 6. Olahan ikan khas Sengkang. Kain tenun Kabupaten Wajo. Kain tenun Sengkang berasal dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Sengkang adalah ibu kota Kabupaten Wajo yang berjarak sekitar 190 km dari kota Makassar. Daerah ini memiliki industri tenun sutra, mulai dari hulu hingga hilir. Dari petani ulat sutra hingga perajin tenun sutra. Di Sengkang, tepatnya di Desa Pakana, Kecamatan Tanah Sitolod dikenal sebagai Kampung Penenun. Tak heran jika berkunjung di Desa Pakana Sengkang, pengunjung disambung dengan suara khas alat tenun. Berdetak-detak begitu keras.
Kain tenun inilah yang dikenal dengan nama kain tenun sengkang yang menjadi salah satu buah tangan jika berkunjung ke Provinsi Sulawesi Selatan. Dilansir dari kontan itu, kain tenun sengkang ini memiliki motif yang khas antara lain cobo, makalu, balon tetelan, dan balwarni. Ada pula motif serupa ukiran Toraja dan aksara Bugis. Tapi, tenun sengkang masih mengandalkan kelitian tangan. Dari tenunan itu bisa lahir 3 macam tenun, yakni ikat, polos, dan variasi. Tenun sutera polos tidak bermotif, hanya bermain di satu warna benang. Sedangkan tenun ikat memakai 2 hingga 3 warna benang yang disatukan. Sedangkan tenun variasi adalah perpaduan ikat dan polos. Terima kasih sudah nonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan informasi atau pengucapan atau salah gambar.